Di awal film kita diperlihatkan aktivitas di dalam pesawat maskapai penerbangan terkenal TWA yang dikemudikan oleh pilot bernama Barry. Barry sendiri merupakan pilot yang cukup handal dan memiliki banyak jam terbang baik domestik maupun internasional. Dia juga telah menikah dengan wanita cantik bernama Lucy yang selalu menantikannya di rumah dengan penuh kerinduan. Suatu hari selepas Barry dari penerbangannya, dia kemudian bertemu dengan seorang anggota CIA bernama Monty. Dalam kesempatan itu, Monty ternyata mengetahui kalau Barry memanfaatkan profesinya sebagai pilot untuk menyelundupkan cerutu yang mahal. Hal tersebut tentu saja membuat Barry cukup terkejut dengan Monty, namun dia tetap santai menanggapinya. Melihat Barry memiliki bakat dan keahlian seperti itu, Monty kemudian mengajaknya ke sebuah hanggar pesawat untuk membuat kesepakatan kerjasama, di mana Monty menawarkan profesi baru kepada Barry sebagai agen CIA. Barry akan bertugas menjadi pilot pesawat mata-mata untuk mengambil gambar lokasi pemberontak di Amerika Tengah. Meskipun Barry belum memutuskan menerima atau tidak pekerjaan tersebut, namun dia diberikan kesempatan untuk mencoba pesawat yang cukup kencang kala itu. Barry kemudian menyampaikan perihal pekerjaan barunya tersebut kepada istrinya, namun dia tidak menyebut kalau dia akan bekerja sebagai agen CIA. Barry beralasan jika dia akan mencoba mengembangkan bisnis baru dalam bidang logistik penerbangan. Lucy yang mendengarnya pun cukup ragu dan menyayangkan sikap Barry ingin meninggalkan karirnya di penerbangan komersil TWA. Akan tetapi Lucy tampaknya memilih menyerahkan semua keputusan itu kepada suaminya. Barry yang sudah mulai bosan dengan rutinitasnya sebagai pilot komersil, akhirnya memutuskan menerima tawaran Monty untuk menjadi pilot pesawat mata-mata tersebut. Semenjak itulah Barry bekerja untuk CIA, mengambil gambar pemberontak di berbagai wilayah melalui pesawat. Tampak sekali Barry adalah pilot yang sangat handal dan itu terlihat ketika pesawatnya sempat terkena tembak dari pemberontak. Namun dia berhasil mengatasinya dengan baik. Usai menjalankan misinya, Barry sesekali pulang menggunakan seragam pilotnya, agar istrinya tetap mengira kalau dia masih menjadi pilot komersil di maskapai TWA. Kesuksesan Barry menjalankan pekerjaannya sebagai mata-mata membuat Monty dan seluruh anggota CIA sangat senang dan puas. Barry sendiri yang mulai menikmati profesi barunya tersebut, kembali meminta pekerjaan lebih banyak lagi kepada Monty agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak pula. Karena mengingat istrinya baru saja melahirkan anak keduanya, sehingga dia sangat membutuhkan banyak biaya untuk keluarganya. Monty pun menyetujui permintaan Barry tersebut dan memberinya pekerjaan baru menjadi kurir informasi. You're serving your country. I am gonna need some more money. You'll figure it out. We're sending you to Panama tomorrow. Mereka lalu mengutus Barry ke Panama untuk transaksi paket informasi intelijen dari kolonel tentara bernama Noriga. Berdasarkan informasi intelijen Panama tersebut, CIA pun bisa mengetahui lokasi para pemberontak. Hingga pada suatu hari ketika Barry transit untuk mengisi bahan bakar pesawatnya di Kolombia, dia tiba-tiba kemudian dijemput oleh beberapa anak buah gembong narkoba di sana. Barry selanjutnya dibawa ke markas mereka dan bertemu dengan salah satu pemimpinnya bernama Ochoa. Ochoa ternyata telah mengetahui aktivitas penerbangan Barry beberapa minggu terakhir di Amerika Tengah. Untuk itu Ochoa kemudian menawarkan kerjasama kepada Barry untuk menjadi kurir narkobanya yang akan dikirim ke Amerika. Ochoa menilai Barry adalah orang yang tepat untuk menjalankan bisnisnya, karena Barry sangat hafal jalur penerbangan yang aman ke Amerika. Dia kemudian membawa Barry ke pabrik narkoba sekaligus landasan pacu pesawat miliknya. Di tempat itu, Barry juga dikenalkan dengan dua rekan Ochoa bernama Carlos dan Pablo, yang mana ketiga orang ini merupakan pendiri kartel Medellin narkoba di Kolombia. Ochoa menjelaskan bahwa sebelum-sebelumnya pengiriman bisnis narkobanya tidak pernah ada yang berhasil, baik itu melalui darat maupun laut, selalu diketahui dan ditangkap pihak keamanan Amerika. Oleh sebab itu, dia meminta Barry untuk menjalankan misinya tersebut dan akan memberi upah yang sangat besar kepada Barry, yakni $2.000 per kilonya. We want you to take off from here, fly directly to Miami. $2,000 per kilo. Mendengar tawaran upah yang cukup fantastis tersebut, Barry pun menerima kerjasama menjadi kurir gembong narkoba Kolombia itu. Namun dengan syarat landasan pacu pesawat harus diperpanjang sedikit.
Tapi Ochoa dan kedua rekannya tidak bisa mengabulkan permintaan Barry, karena menurutnya Barry harus bisa menerima kondisi landasan pacu seadanya. Meskipun landasan itu dianggap terlalu berbahaya, tapi Barry tetap menerima pekerjaan tersebut dan mulai menjalankan pesawatnya untuk pengiriman pertamanya ke Amerika. Sementara Ochoa bersama kedua rekannya bertaruh apakah Barry bisa menerbangkan pesawatnya, atau justru tewas menabrak pohon seperti pilot-pilot sebelumnya. Akhirnya Barry yang merupakan pilot handal berhasil menerbangkan pesawatnya, dan itu membuat Ochoa dan kedua rekannya takjub kepada Barry. Barry kemudian menuju Amerika Serikat membawa paket-paket narkoba itu dan berhasil melewati radar perbatasan laut. Hingga akhirnya dia tiba di lokasi yang ditentukan dan kemudian menjatuhkan paket-paket narkoba tersebut. Setelah semua paket dijatuhkan, Barry bergegas membersihkan lubang brok di pesawatnya agar tidak teridentifikasi oleh pihak bandara. Setelah itu mereka kemudian merayakan keberhasilan Barry sebagai kurir narkobanya dan memberikannya upah sesuai kesepakatan kerjasama. Namun tak lama kemudian pihak keamanan Kolombia menyerbu markas Ochoa dan kawan-kawan, selanjutnya menangkap mereka termasuk juga Barry. Keesokannya Ochoa, Pablo, dan Carlos berhasil dibebaskan, sedangkan Barry sendiri masih di penjara dengan kondisi babak belur dan kehilangan satu giginya. Beberapa saat kemudian Monty datang dan terkejut melihat kondisi Barry seperti itu. Barry pun meminta tolong kepada Monty agar segera membebaskannya dari penjara itu. Monty yang mengetahui Barry terkait kasus penyelundupan narkoba, mengatakan kini bahkan keluarganya juga bisa dalam bahaya akibat perbuatannya. Terlebih saat perang terhadap pemberontak pimpinan Sandinista yang telah berhasil menguasai Nicaragua sedang berlangsung. Menurutnya pemerintah Amerika Serikat melalui pihak keamanannya akan merahsia rumah serta keluarga Barry. Dan itu adalah akibat keterlibatannya dengan gembong narkoba. Oleh karena itu Monty kemudian menyarankan agar Barry sebaiknya mengajak keluarganya pindah ke sebuah tempat yang telah dia siapkan di wilayah Mina. Barry pun menerima saran Monty untuk membawa keluarganya pindah ke Mina demi keselamatan mereka. Meskipun awalnya Lucy masih bingung dengan keputusan suaminya yang mendadak tersebut. Barry bersama keluarganya pun tiba di rumah baru mereka di wilayah Mina. Tampak rumah tersebut masih layak untuk ditempati, namun mereka perlu memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak. Tapi belum lama Barry berada di dalam rumah itu bersama keluarganya, tiba-tiba Monty datang menjemputnya. Monty kemudian membawa Barry ke sebuah hanggar sekaligus landasan pacu pesawat yang ternyata tempat itu dihadiahkan untuk Barry. Di tempat itu Monty lalu memberikan tugas baru kepada Barry, di mana dia akan bertugas mengirimkan senjata untuk pejuang-pejuang perang bernama Contras yang didukung Amerika Serikat untuk melawan pemberontak Sandinista di Nicaragua. Untuk menjalankan misi tersebut, Monty juga memberikan catatan aturan hukum yang berlaku di wilayah itu agar Barry tidak tertangkap otoritas setempat. Barry tidak punya pilihan lain untuk membalas kebaikan Monty. Dia pun mengambil misi tersebut dan membawa pulang satu tas berisi uang sebagai gaji awalnya. Setibanya di rumah Barry dan Lucy, sang istri terlibat pertengkaran, yang dikarenakan Lucy telah mengetahui kalau suaminya telah berhenti bekerja di maskapai TWA. Hal tersebut membuat Lucy sangat marah kepada Barry karena dia menganggap kalau Barry tidak akan memiliki penghasilan lagi. Lucy bahkan mengatakan jika dia akan kembali bekerja mencari penghasilan untuk membeli semua kebutuhan hidup mereka. Namun situasi tersebut ketika itu bisa dikendalikan oleh Barry saat dia menunjukkan uang dalam tas yang begitu banyak, yang tentu saja akan cukup bagi Lucy untuk membeli semua kebutuhannya. Selain itu dia juga mengungkap kepada istrinya jika dia kini sedang bekerja untuk CIA. Keesokannya Barry mulai menjalankan misinya, mengirim puluhan pucuk senjata api untuk pejuang Contras. Sesampainya Barry di markas Contras, mereka langsung menjarah kacamata dan sepatu serta barang-barang yang dipakai Barry. Hal tersebut tentu saja membuat Barry cukup panik bercampur dengan kebingungan. Sehingga belajar dari pengalaman pertama tersebut, pada kedatangan berikutnya Barry sengaja menyiapkan tongkat untuk melindungi dirinya agar tidak dijarah lagi. Beberapa saat kemudian Barry bertemu dengan Ochoa di tempat itu,
dan itu cukup membuat Barry heran mengapa Ochoa bisa ada di markas Kontras. Ochoa kemudian menjelaskan jika kini dia tengah menjalin kerjasama bisnis narkobanya dengan pria bernama Adolfo. Adolfo sendiri mendukung aktivitas Barry tersebut karena dia juga bekerja pada pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemberontak Sandinista. Di sini ternyata mulai terkuak bahwa pejuang Kontras tidak benar-benar untuk berperang, melainkan hanya untuk menjaga keamanan bisnis narkoba yang dijalankan oleh Ochoa, sehingga semua aktivitas itu ujung-ujungnya adalah untuk mencari uang. Kerjasama bisnis narkoba yang dijalin Barry dengan Ochoa itu pun menjadi senada dengan kerjasamanya pada Monty, sehingga dengan begitu Barry pun bisa menjalankan dua misi sekaligus, yakni mengirim senjata dan narkoba secara bersamaan. Aktivitas pengiriman Barry itu pun menjadi semakin aman sebab Kolonel Noriga juga turut melindunginya dan tentu saja dia juga akan mendapat bagiannya. Seiring waktu berjalan, bisnis sebagai kurir senjata dan narkoba yang dijalankan Barry menjadi sangat besar. Untuk membantunya menjalankan pengiriman yang lebih besar, Barry kemudian merekrut 4 orang temannya yang memiliki pengalaman sebagai pilot. Bersama 4 rekannya tersebut, Barry pun terus melakukan aktivitas pengiriman narkoba dalam jumlah yang cukup besar. Alhasil rekan-rekan Barry menjadi sangat senang setelah melihat hasilnya, dan mengatakan Barry sebagai bos mereka. Monty kemudian menemui Barry untuk menyampaikan bahwa dia akan meminjam sebagian tanah Barry sebagai tempat untuk melatih para pejuang Kontras. Untuk itu Monty memerintahkan Barry agar segera mengangkut para Kontras menuju ke Mina. Semua pejuang Kontras pun diterbangkan tahap demi tahap menuju Mina, tempat di mana mereka akan dilatih sebagai tentara berkualitas. Aktivitas itu pun semakin berkembang hari demi hari dan para Kontras juga makin bersemangat berebut untuk ke Amerika, sehingga hal tersebut membuat Monty menjadi gembira. Monty sendiri bahkan diperintahkan atasannya untuk mengirim menjadi 4 kali lipat kebutuhan para Kontras yang akan dijadikan tentara Amerika Serikat. Namun Ochoa sendiri meragukan para Kontras bisa memenangkan peperangan melawan Sandinista. Tapi kembali lagi mereka tidak peduli tentang semua itu, karena yang terpenting bagi Ochoa dan Barry adalah bisnisnya tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan uang yang banyak. Seiring waktu berjalan, Barry telah menjadi orang yang kaya raya di wilayah Mina dari hasil bisnis gelapnya sebagai kurir senjata dan narkoba. Bahkan dengan kekayaannya tersebut, Barry bisa membeli beberapa properti milik warga Mina yang telah bangkrut. Hasil dari kesuksesan itu, kini dia juga mulai dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang yang baik dan dermawan, karena berhasil merubah wilayah tersebut menjadi kota yang maju. Tidak hanya itu, bahkan saking kayanya, Barry sampai menyimpan uang hasil bisnisnya di setiap sudut rumahnya. Sebab semua bank di kota Mina telah dia depositkan untuk menyimpan uangnya juga. Meskipun telah menjadi orang kaya raya, Barry tetap menjalankan bisnisnya sebagai kurir senjata dan narkoba. Hingga namanya semakin melejit dan terkenal di kalangan bos-bos besar bahkan pemerintah Amerika Serikat. Pada suatu hari kakak Lucy atau ipar Barry bernama JB mendatangi rumah mereka untuk meminta dicarikan pekerjaan oleh Barry. Akhirnya Barry pun memberikan pekerjaan yang pantas untuk orang seperti JB adalah sebagai tukang bersih-bersih di hanggar pesawatnya. Hari demi hari kekayaan Barry terus bertambah hingga dia tidak tahu lagi di mana harus menyimpan uangnya. Pasalnya semua isi rumah bahkan kandang kudanya semua dibanjiri uang. Hingga pada suatu malam aktivitas penerbangan Barry dan kawan-kawannya terdeteksi oleh radar milik otoritas Badan Narkotika Amerika Serikat. Otoritas tersebut kemudian memerintahkan Barry dan kawan-kawannya untuk segera mendarat. Namun Barry yang cukup jenius berhasil menyiasatinya agar mereka tidak tertangkap. Dia menyuruh semua kawan-kawannya untuk mengurangi kecepatan sambil menunggu pesawat otoritas narkotika itu kehabisan bahan bakar. Dan benar saja tak lama kemudian pesawat otoritas narkotika itu kehabisan bahan bakar dan terpaksa harus memilih untuk kembali ke bandara. Alhasil Barry dan kawan-kawannya pun berhasil lolos dari otoritas Badan Narkotika Amerika Serikat. Akan tetapi masalah lain kemudian muncul, di mana FBI mulai mencurigai jumlah tabungan di semua bank Mina dan Arkansas yang membengkak tidak wajar. Komandan FBI bernama Michael kemudian melakukan penyelidikan langsung terhadap bank-bank di kota Mina tersebut. Sementara di sisi lain Barry yang dalam misi penerbangan kembali terdeteksi oleh pesawat patroli Amerika Serikat. Mereka memerintahkan Barry untuk segera mendarat, namun Barry tentu saja menolak karena dia tidak mungkin mau ditangkap.
Barry lalu memutuskan terbang rendah dan selanjutnya mendarat di jalan raya perkotaan. Alhasil Barry pun selamat meskipun seluruh badannya harus dibedaki oleh bubuk narkoba yang pecah. Barry kemudian bergegas keluar dari pesawat membawa uangnya. Di sana dia lalu membeli sepeda seorang bocah yang digunakannya untuk kabur. Berita jatuhnya pesawat Barry itu pun sampai kepada Monty dan itu membuatnya tampak begitu kesal. Sementara di Kolombia situasi mulai tidak terkendali di mana Pablo menyatakan perang terhadap pemerintah Amerika Serikat. Untuk itu Ochoa meminta Barry agar segera membawanya keluar dari Kolombia. Namun terlebih dulu meminta tolong kepada Menteri Dalam Negeri bernama Vaughan yang menguasai penerbangan. Di tempat berbeda, JB yang juga berniat kabur membawa sekoper uang Barry justru berhasil ditangkap oleh Sheriff Kota Mina. Mendengar kakaknya ditangkap, Lucy kemudian menelpon Barry suaminya untuk memintanya agar membantu membebaskan JB. Setelah itu Barry kembali mendapat tugas dari Ochoa dan kedua rekannya untuk mengirim 1.500 kg narkoba ke Amerika. Namun Barry mengatakan jika dia akan pulang dulu dan akan melakukan misi itu setelah urusan di rumahnya selesai. Barry kemudian berhasil membebaskan JB dari tahanan Sheriff, namun dia menilai kalau keberadaan JB akan sangat membahayakannya. Oleh sebab itu Barry meminta JB agar segera meninggalkan kota Mina dan pergi tinggal di Bora Bora. Barry juga memberikan satu tas besar isi uang untuk JB sebagai modal hidup ke depan. Akan tetapi ketika baru saja JB menjalankan mobilnya, tiba-tiba mobil JB meledak dan menewaskannya. Barry pun sontak terkejut melihatnya, namun seketika itu juga dia sadar bahwa itu adalah perbuatan Ochoa dan kawan-kawan. Sebagai bentuk ancaman bagi Barry jika dia tidak kembali. Barry kemudian mendorong mobil JB dan menyembunyikannya di semak-semak. Monty kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk mengembalikan para kontras ke Kolombia. Sebab FBI dan semua penegak hukum Amerika Serikat lainnya akan menyelidiki aktivitas mereka. Hal itu pun kemudian disampaikan kepada Barry sekaligus memintanya untuk mengirim kembali para kontras beserta semua senjata ke Kolombia. Akan tetapi ketika Barry dan kawan-kawannya sedang memindahkan semua senjata ke dalam pesawat, tiba-tiba FBI dan semua penegak hukum Amerika Serikat berlomba-lomba menyergap dan menangkap Barry di hanggarnya. Nice and high! State police! With your weapons! Whoa! DEA! Everybody's friendly! Nobody move! FBI! Barry selanjutnya dihadapkan kepada Jaksa Agung Negara bagian bernama Dana Sibota. Sibota kemudian menyampaikan hukuman yang pantas didapatkan untuk seorang penyelundup senjata dan narkoba seperti Barry. Namun tampaknya Barry santai menghadapinya karena dia sangat yakin kalau dia akan segera dibebaskan. Ternyata apa yang dikatakan Barry benar, sebab tak lama kemudian Gubernur Clinton menelpon Jaksa Agung untuk memerintahkan membebaskan Barry. Hal tersebut membuat FBI dan semua penegak hukum yang ada di situ terkejut dan tidak terima keputusan Jaksa Agung yang membebaskan Barry tanpa syarat. Barry selanjutnya dijemput oleh beberapa orang yang awalnya dikira Barry adalah orang suruhan Monty. Akan tetapi dugaan Barry salah besar, yang mana dia ternyata dibawa untuk bertemu dengan Kolonel Ollie North. Di situ Kolonel Ollie mengungkapkan bahwa dia sudah muak dengan pemberontak Sandinista dan dia berniat akan segera menghancurkannya. Oleh sebab itu dia meminta Barry bekerja sama dengannya untuk melakukan misi mengambil gambar para pemberontak dan gembong narkoba Madeline di Kolombia. Kemudian untuk mendukung misi tersebut, Kolonel Ollie memfasilitasi Barry dengan pesawat Hercules yang telah dibekali beberapa kamera di depan pintunya. Singkat cerita, Barry bersama rekannya bernama PT pun terbang ke Kolombia, membawa beberapa buah motor Harley dan senjata api. Setibanya di sana, Barry dan PT pun tampak ketakutan, sebab para kontras langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua. Terlebih lagi ketika Ochoa datang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak Barry dan PT. Namun itu ternyata hanya gertakan bercanda Ochoa untuk menakut-nakuti Barry dan PT. Setelah itu situasi antara Barry dan Ochoa serta Pablo pun kembali membaik. Situasi yang demikian kemudian dimanfaatkan Barry dan PT untuk mengambil gambar wajah pimpinan pemberontak Sandinista dan juga wajah kartel narkoba Ochoa dan Pablo. Keberhasilan Barry menjalankan misi tersebut kemudian membuat Badan Narkotika Amerika Serikat gembira, sebab gambar tersebut akan menjadi bukti untuk mengungkap bahwa pemberontak Sandinista juga terlibat dalam kasus peredaran narkoba.
Misi rahasia Barry itu pun selanjutnya disiarkan pada berita televisi. Sehingga hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Lucy dan membuatnya sangat marah kepada suaminya. Sementara di sisi lain, para kartel narkoba tampak sangat marah kepada Barry yang telah mengkhianatinya. Mereka kemudian berencana mencari dan menghabisi Barry dimanapun berada. Barry sendiri sangat menyadari resiko yang terjadi setelah terlibat dalam bisnis gelap tersebut. Salah satunya FBI mengambil seluruh kekayaan Barry baik yang ada di bank maupun yang ada di rumahnya. Selain itu, Barry juga dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan yang kemudian menghukumnya dengan hukuman masa pengabdian 2 bulan penjara. Sementara untuk melindungi keamanan keluarganya, Barry memindahkan istri dan anak-anaknya ke daerah yang lebih aman bernama Baton Rouge. Selanjutnya di bagian akhir cerita, Barry terlihat menjalani masa hukumannya di dalam penjara. Namun dia hanya menjalani hukumannya malam hari saja karena Barry adalah tahanan pengabdian masyarakat. Selain itu diperlihatkan juga Barry sedang mendokumentasikan kisahnya semenjak dia bergabung menjadi agen CIA, hingga terlibat menjadi kurir kartel narkoba Kolombia. Hingga pada suatu malam anak buah Ochoa yang dikirim akhirnya berhasil menemukan Barry yang sedang berada di dalam mobil. Mereka pun kemudian membunuh Barry menggunakan senjata mesin yang dipesan dari gembong narkoba Medellin di Kolombia. Setelah tewasnya Barry, semua rekaman video dan berbagai penyimpanan Barry pun diamankan dan diperiksa pihak berwajib. Sementara Monty mendapatkan promosi jabatan setelah menangani beberapa misi ke Iran. Kemudian PT sendiri diberikan jalan kebenaran untuk bertobat dan menjadi pengkhotbah di pedesaan Alabama. Sedangkan untuk pilot yang lainnya yang pernah menjadi rekan kerja Barry tidak pernah terlihat lagi. Dan di akhir dikabarkan Lucy dan anak-anaknya kembali menetap di kota Louisiana. Di sana dia membangun sebuah bisnis makanan siap saji untuk menunjang kebutuhan hidupnya ke depan.